Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para santri, putra maupun putri yang kami hormati, para pendengar Radio Darussalam yang kami cintai, wabil khusus para pendengar konsultasi hukum Islam Radio Darussalam yang kami hormati. Pada malam hari ini kami akan menyampaikan aurat. Jadi aurat bagi laki-laki dan perempuan batasannya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, itu mengatakan bahwa auratur rajuli bainas surrati warubati. Auratnya laki-laki itu antara pusat atau pusar sampai ke lutut. Jadi di luar itu bukan aurat. Sedang auratnya perempuan jami'u badaniha illal wajh wal kafain. Seluruh tubuh badannya atau seluruh badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Pengertian ini disepakati oleh imam 4 ya, termasuk diantaranya adalah Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan Imam Hambali. Perlu kami sampaikan, sekarang kaitannya setelah kita tahu bahwa batasan aurat baik untuk laki-laki maupun perempuan, sekarang yang penting bagaimana ketika kita ini melihat aurat, baik laki-laki melihat aurat laki-laki, laki-laki melihat aurat perempuan, atau perempuan melihat aurat laki-laki, perempuan melihat aurat perempuan. Semuanya itu haram, artinya tidak boleh. Kecuali orang yang sudah menjadi suami istri ya. Jadi kalau sudah menjadi suami istri itu laki-laki ya bisa melihat aurat perempuan istrinya, seorang istri juga bisa melihat aurat suaminya ya. Lebih-lebih ketika mempunyai hajat ya. Tapi kalau tidak mempunyai hajat, itu Imam Syafi'i tidak membolehkan, umpamanya sengaja sing wadon ya, umpamane ada seorang laki-laki terus ngomong sama sing wadon istrinya, coba kon wudan di mana melaku ya. Jadi hanya untuk wuda saja, untuk jalan-jalan dengan keadaan telanjang bulat itu nggak boleh. Atau sebaliknya, Mas, nyata kepengin sampean lakunya terlibat, itu tidak punya hajat, jadi hajatnya hajat kepengin tahu bagaimana suami itu berjalan dengan telanjang bulat ya, itu nggak boleh.
Tapi kalau punya hajat ya, sebagaimana hajat laki-laki dengan perempuan yang telah melaksanakan pernikahan, itu diperbolehkan. Terus sekarang bagaimana seorang laki-laki melihat aurat laki-laki, umpamanya anak laki-laki santri putra ya, melihat auratnya temannya santri putra, itu boleh apa enggak? Enggak boleh. Atau mungkin perempuan dengan perempuan ya, jadi santri putri melihat auratnya, sengaja melihat auratnya santri putri, itu juga tidak boleh. Loh, apa sih sebabnya? Ya sebabnya ya, yang namanya aurat itu tidak boleh dilihat itu karena dengan melihat aurat itu akan menimbulkan hal-hal yang tidak atau menggerakkan syahwat dari mereka yang mengetahui. Ya, oleh karenanya sering terjadi perempuan main dengan perempuan, itu karena diawali dari perempuan yang satu memperlihatkan auratnya dengan perempuan kepada perempuan yang lain. Jadi tolong pada santri putri jangan sampailah pada bewadoniki, ya jangan ya, nggak boleh ya. Begitu juga laki-laki, banyak kejadian laki-laki demen maring laki-laki ya, yang disebut dalam istilah populernya adalah homoseks. Itu diawali dari itu. Deleng kempolesi siapa kewamane ya, si Ayo ya, ayo kempole kok kayong putih kayak mulus ya, suwe membayang-bayangkan, akhirnya timbul homoseks ya. Atau sebaliknya, perempuan juga seperti itu. Ya Allah, singarane si Fatimah kempole mulus temen ya, toli apa kelihatannya seperti apalah, pokoknya menarik sekali. Terus setiap saat tahu, itu lama-kelamaan akhirnya timbul syahwat yang akan terjadi, yang namanya apa? Perempuan dengan perempuan namanya apa? Lesbi ya. Jadi itulah Islam mengatur seperti itu biar tidak terjadi hal-hal yang lebih buruk. Ya mungkin kalau melihatnya itu tidak begitu berat, tapi akibat yang akan terjadi setelah laki-laki melihat auratnya laki-laki, perempuan melihat auratnya perempuan, itu akibatnya itu akan terjadi seperti itu. Makanya Islam melarang laki-laki, dilarang melihat auratnya laki-laki, apalagi laki-laki melihat auratnya perempuan, atau sebaliknya perempuan melihat auratnya laki-laki. Termasuk juga perempuan melihat auratnya perempuan, itu tidak boleh ya. Makanya saya bolak-balik menyampaikan jangan sampai terjadi satu kamar mandi berduaan, muda bareng, wadon-wadon atau lanang-lanang. Apalagi kalau lanang ya, laki-laki kok bisa terjadi sing siji dolanan barang sing siji ki apik temen si dawa kayak kowe, bisa terjadi seperti itu, yang akibatnya timbul hal-hal yang tidak ya. Jadi saya minta tolong kepada santri putra maupun putri, jangan gampang membuka aurat ya, jangan gampang memperlihatkan aurat sampean kabeh kepada lain jenis atau kepada sesama atau tunggal jenis. Jadi itulah yang namanya aurat. Makanya Islam melarang keras ya, melarang keras ya, santri atau ya pokoknya orang Islam membuka aurat di muka umum, kecuali di tempat yang tertutup, apa di kamar, apa di WC, itu sih tidak apa-apa ya.
Itulah bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, para santri tentang aurat. Sampai ini aja, barangkali ada pertanyaan. Jadi biar hangat, jangan yang ngomong saya terus, tapi saya berikan kesempatan kepada santri putri untuk mempertanyakan hal-hal yang berkaitan dengan aurat ataupun yang lain. Kami persilahkan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, kan auratnya perempuan kan nggak seluruh tubuh ya kan, kecuali muka sama belakangnya. Dan kan melihat auratnya sesama perempuan itu kan nggak dibolehkan. Apakah semuanya atau hanya bagian-bagian tertentu? Misalkan ada perempuan melihat kan rambut juga aurat, perempuan melihat rambutnya perempuan, apakah itu salah, boleh apa enggak, berdosa atau enggak? Jadi sama ya, perempuan melihat auratnya perempuan seperti melihat rambut itu juga sama, namanya saja aurat ya. Jadi kecuali melihat muka itu nggak apa-apa, melihat telapak tangan, dua telapak tangan itu juga nggak apa-apa ya. Makanya intinya yang namanya perempuan itu di mana saja, kapan saja itu harus tertutup, sampai rambutnya harus tertutup seperti itu. Nah, mungkin Anda akan bertanya, loh kenapa kok di mana-mana itu banyak perempuan yang senang menampakkan rambutnya? Jangan ditiru ya. Itu perbuatan yang tidak benar bagi Islam, dan menurut kita sebagai santri ya jelas itu tidak perlu ikut ke sana ya. Monggo yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa izin bertanya, perempuan yang di jidatnya ada rambut kalungnya itu termasuk aurat apa enggak, Bah? Soalnya kan kalau pakai jilbab kan kadang masih kelihatan di sininya. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di jidat perempuan itu ada rambutnya, itu kan masih kedudukannya sebagai muka, jadi tetap tidak haram ya, enggak apa-apa ya. Itu rambutnya bukan rambut kepala, tapi rambut rambut kalong apa rambut apa, jadi bukan termasuk rambut kepala, enggak apa-apa ya. Monggo satu lagi perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bah, izin bertanya tapi ini di luar tema. Ya, apa-apa. Saya ada dua pertanyaan. Yang pertama, misal kita dipaksa menetap di suatu pesantren sama orang tua, terus keinginan kita itu pindah pesantren, terus saya sholat istikharah, terus jawaban yang benar itu yang pindah pesantren, terus jawaban yang valid itu yang mana ya, Bu? Terus pertanyaan yang kedua, misal mata kita kena cipratan air kamar mandi, itu mata kita najis apa enggak ya, Bu? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Ya. Jadi kalau air mata sendiri atau mungkin air mata orang lain itu tidak najis, kecuali mungkin air mata buaya. Ya mungkin air mata buaya ya orang najis ya. Jadi yang jelas air mata itu nggak najis ya. Yang kedua atau yang pertama ya, jadi kalau dipaksa atau diajak, diminta oleh orang tua untuk mondok, katakan aja di pondok pesantren Darussalam ya, orang tuanya menghendaki ke sini ya, terus kamu
wong gaya santri natan istikharahnya. Setelah istikharah jebule istikharahnya ditunjukkan di benda ya. Itu yang dipilih itu yang mana? Yang dipilih yang paling tepat itu kepada apa yang diminta oleh orang tua ya. Karena pada dasarnya ridhollahu fi ridhol walidin, ridhonya Allah itu karena ridhonya kedua orang tua ya. Wa suhtullahi fi suhtil walidin, bencinya Allah juga bencinya orang tua, bencinya orang tua bencinya Allah. Di samping itu yang namanya istikharah. Istikharah itu memang ya diperintah, tapi terkadang kita untuk menentukannya itu yang sulit ya. Terkadang setelah istikharah kita ngimpi orang tepat. Artinya karena ngimpi itu kan ada dua macam, ada mimpi yang memang benar-benar, ada yang mimpi dari setan atau istilah dalam bahasa Jawanya kegawa kelu ya. Jadi itu yang namanya istikharah itu terkadang ya, kecuali para wali atau para ulama yang dekat kepada Allah dan istikharahnya valid ya. Tapi apalagi kita ya santri senenge guyon ya pamane ya, atau senenge ngantuk ya. Begitu ngantuk lantan nyon daning kongkon maring benda ya we, itu lebih baik yang diikuti apa yang disampaikan oleh kedua orang tua. Paham ya? Monggo laki-laki silakan 3 orang ya. Ana ora ki wadon hebat ya. Api diambil we. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Izin bertanya, jika ada seorang yang sunat tapi dokternya perempuan, itu hukumnya gimana, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seyogianya kalau sunat itu dokternya dokter laki-laki. Tapi kalau memang tidak ada ya, dan memang dianggap dokter perempuan itu jitu ya, kalau pamannya ke dokter perempuan laki-laki mungkin ragu-ragu karena kaitannya dengan kemantapan, itu nggak apa-apa, itu sifatnya darurat ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau bisa ya dokternya dokter laki-laki ya. Monggo yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Pak. Ketika ada 2 orang laki-laki, kemudian keduanya saling melihat aurat, tetapi kedua orang tersebut adalah kakak beradik, itu bagaimana hukumnya? Ya. Sama ya. Jadi meskipun kakak beradik nggak boleh ya. Kecuali ya kakak beradik, kamu adiknya masih bayi, itu sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau sudah dewasa, itu sama-sama dewasa tidak boleh ya. Satu lagi, monggo. Sing mburi, sing senenge jagong ning mburi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertanya, Pak, apa hukumnya seorang perempuan yang sudah
menutup aurat tetapi lekuk tubuhnya masih kelihatan. Diulangi. Apa hukumnya seorang perempuan auratnya sudah menutup aurat tapi lekuk tubuhnya masih kelihatan dengan jelas? Ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aurat itu ada aurat yang lahiriah. Ya, lahiriah itu betul-betul memang terbuka. Tapi ada aurat yang batiniah, ya. Jadi batiniah itu hanya kelihatannya. Jadi kalau perempuan wis nganggo pakaian tapi pakaiannya seretepor tipis, ya, sehingga katon kabeh. Artinya katon itu bentuknya itu kelihatan, yen dideleng ngarep, ya, katon bendolane, ya, yen dideleng ning mburi katon buntute umpamane, ya, kelihatan seperti, apalagi terus pakaiannya warnanya coklat, ya, itu kan persis, ya, itu nggak boleh. Makanya yang namanya orang membeli pakaian untuk perempuan atau suami yang membelikan pakaian untuk istrinya, itu diharapkan jangan sampai asal membeli. Yang penting duitnya banyak, beli bahan yang mahal, yang tipis, terus membuatnya itu sengaja untuk ketat sehingga dilihat kelihatan barangnya, itu tidak boleh. Jadi meskipun kelihatannya menutup aurat, tapi sebetulnya itu membuka aurat, ya. Demikian, ya. Terima kasih untuk santri putra yang telah bertanya 3 orang dan santri putri juga 3 orang. Selanjutnya kami silahkan kepada Mas Ridho untuk mengatur untuk para pendengar. Monggo. Para Iwanawa dan para pendengar Radio Darussalam, ya, sesi untuk para pendengar silakan untuk bisa menghubungi di nomor 0821 200 7881. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rado, monggo. Nggih Pak Kiai, ngapunten kalau pada bikin pertanyaan Pak Kiai. Nggih. Yang pertama, kondisi saya kan penglihatannya tidak maksimal Pak Kiai. Iya. Jadi kan otomatis untuk melihat itu kan ibaratkan gelap lagi Pak Kiai, kan tidak bisa melihat dengan jelas kondisi perempuan atau laki-laki yang ada di depan saya. Tapi seandainya saya tuh menyentuh atau membayangkan sesuatu milik perempuan atau laki-laki tersebut, apakah itu juga mendatangkan dosa atau tidak Pak Kiai? Itu yang pertama. Yang kedua, apabila saya melakukan sesuatu pada keluarga, taruhlah di sini adalah ibu saya atau anak saya yang perempuan Pak Kiai, karena kondisi keduanya sedang sakit dan saya juga membantu memandikan sang ibu dan juga memakaikan pakaiannya, otomatis saya kan memegang, ya, barangkali dalam arti kan saya juga memakaikan pampers ya pada sang ibu, otomatis kan tidak sengaja kan memegang alat dari sang ibu tersebut. Okay. Atau mungkin anak saya Pak Kiai, apakah dalam hal itu juga mendatangkan dosa untuk saya atau tidak Pak Kiai? Okay. Karena kondisi saya tidak bisa melihat dengan jelas Pak Kiai. Okay. Kiranya begitu saja pertanyaan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Matur nuwun Mas Rado. Nggih, dadi sing pertama niku semua hayalan yang kaitannya dengan aurat, baik tiang niku mirsan ini jelas utawi boten, niku tetap haram, nggih.
Jadi tetap haram menghayalkan aurat ya, umpamanya ke bocah wadon kayong nyong pengerasane lagi nge-make upane ngono ya. Itu namanya menghayal, itu tetap haram hukumnya. Itu yang pertama. Yang kedua ya, untuk apa yang panjenengan sampaikan, baik orang itu melihatnya jelas ataupun kurang jelas, tetap tidak apa-apa karena ibunya ya dan anaknya. Jadi itu termasuk darurat, apalagi kebetulan anaknya hanya satu-satunya anak laki-laki, itu tidak apa-apa ya. Kecuali anaknya banyak ya, atau mungkin ibunya sehat sengaja, Bu, kula pengen nyirami panjenengan Bu, ibune mana sinom masih ketol-ketol ya, langsung ibune buka pakaian atau adus ning ngarepe panjenengan, itu sih nggak boleh ya, itu akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi kalau ibu dalam keadaan sakit ya, apalagi ada harus pakai pempes ada apa, itu tidak apa-apa. Ngaten Mas Rado jawaban kula. Monggo yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abacung monggo. Pada santriwan, santriwati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertama pemberitahuan. Jadi yang perempuan itu cepat menjawab pertanyaan maksudnya. Alhamdulillah ada kemajuan sedikit. Kemudian yang kedua, untuk teknis itu turun pada saudara Rido, ini suaranya gereng Pak Kiai. Iya. Kalau pagi juga saya pantau tiap pagi, itu suaranya gereng Pak Kiai. Iya, kowe gak nyami ridone kowe. Kalau dipakai untuk apa duean, tapi bisa lancar pakai ikutan gereng. Tapi ini nggak acara-acara kados ini suaranya gereng. Mohon diberitakan pada teknisi bagaimana solusinya. Mungkin kalau diterima di radio kecil, suaranya malah rewet pakai. Iya. Anak kuliah soalnya kayak mesin mereka sih pada ketara. Betul, dieling-eling tuh. Malah pun nggak akan Rido itu ini, jawabnya suaranya gereng. Rido ini mudah, kalau itu ketemu. Saya kan berdetakin pakai masalah aurat. Saya punya pulau itu paling ya. Itu kok nempel nusewu kemaluan kiamat atau perempuan disami. Kenapa kok batal? Padahal itu kan barang-barangnya dewek, kelaminnya dewek, kok bisa membatalkan itu pribun pakai. Kemudian ini kalau nomor kali. Niki bab masalah doa, sholat hajat, sholat witir, sholat obat, sholat tahajud. Nopo doa ini kota tunggal mawon, nopo setiap rakaat itu ada doanya pakai. Matur nuwun atas penjelasannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abacung. Sing pertama barang-barang dewek ya, kok dimek ora oleh ya, itu sebetulnya itu kan pendapat Imam Syafi'i ya. Dan kenapa kok alasannya kok barangnya dewek dimek ora oleh? Karena Imam Syafi'i menganggap bahwa barang itu keluarnya barang najis ya. Jadi tidak diperkenankan kalau panjenengan dalam keadaan wudu kemudian megang, itu batal. Itu kata Imam Syafi'i. Adapun ada imam yang berpendapat mek tidak apa-apa.
Imam Syafi'i juga tidak apa-apa kalau tidak sengaja. Ya, jadi pamane wis banyu wudu karena barang idawa gobel-gobel terus tangane lembean nyenggol, ya itu nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu sengaja megang baru itu langsung nyekelikin nyong barangnya si anak apa ora yang dicekel latane diwil-wil, itu yang menjadikan batal itu ya. Nah, yang kedua ya, yang kedua apa begitu lalen tuh apa? Jadi melakukan sholat sunnah, yaitu ada sholat ya. sunnah hajat. Ya sudah. Jadi doanya ya kalau memungkinkan ya sebaiknya setiap rakaat ya, tapi kalau enggak ya didobel saja, digabung ya. Jadi digabung tidak apa-apa, tapi kalau bisa ya setiap rakaat atau setiap sholatnya itu beda-beda ya, antara hajat dengan witir, istikharah dan lain sebagainya ya. Ngaten apa cung? Monggo yang lain. Halo. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. RT ini ke secara nasem RT lihin Pak Kiai. Iya, Itu loh yang taken seperti Pak Kiai. Nggih. Nah, ini suami istri sedang hajat, ya, bersetubuh. Itu kan telanjang jantan nih kok Pak Kiai. Itu hukum Islam nih kok tidak diperbolehkan atau disunahkan Pak Kiai. Karena pengen jelas Pak Kiai. Bisa mungkin mau nih Pak Kiai. Nggih, perluun atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak RT Lihin nggih. Terus mboten napa-napa udah bareng malah asik kok ya. Malah asik, jadi mboten napa-napa ya. Meskipun ada pendapat mengatakan seyogianya itu ya ditutupi sedikit, sebab kalau terbuka semuanya itu ya makruh hukumnya, itu hanya makruh ya bukan haram. Jadi seyogianya ditutupi sedikit ya. Tapi kalau kepaksaan lah kayak ngerepoti ya buang KBB wis ya nggak apa-apa. Ngaten Pak RT Lihin ya. Monggo yang lain. Santri barangkali ada yang mau nambah ya, nggak apa-apa. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marga Cari hadir. Oke. Sehat Abah. Alhamdulillah. Bidoaikum, monggo. Ya orang tanya itu masing-masing ya. Aku sendiri ini mau tanyanya juga lain. Monggo. Ini ada suami istri. Sang istrinya itu sholatnya tekun 5 waktu ya. Subuh ngantuk-ngantuk ya dilakoni ya. Nah, tapi terhadap suaminya kalau memarahi anjing, raimu, bangsat, bajingan, itu hukumnya bagaimana? Itu seorang istri Pak sama suaminya kalau marah-marah selalu nama-nama hewan yang dibawa-bawa. Begitu aja Pak. Ya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa ya tuh itu? Siapa? Putra Kelana. Putra Kelana. Mas Putra Kelana, wis Mas Putra ya. Jadi kalau ada perempuan sholatnya sregep, ngajine sregep, tapi seneng angger jengkel mari sing lanang, bahasa binatang metu kabeh, asu bangset, asu nepe ditambahi asu teles ya, kunyuk buntung, anak kunyuk buntungan apa, celeng mencret ya. Itu yang seperti itu tidak benar ya. Jadi sholatnya ya diterima, tapi itu tidak benar karena sholat itu
Inna sholata tanha anil fahsai wal mungkar. Yang namanya sholat itu harus bisa untuk mencegah hal-hal yang fahsya dan hal-hal yang mungkar. Itu termasuk omongan-omongan yang kasar, omongan-omongan binatang itu fahsya. Jadi tidak benar ya, makanya ya kepada ibu-ibu monggo lah panjenengan sholatnya mipil diarteni, aja mengasal jengkang jengking sholat tok, aja mengasal melu pengajian tok, tapi maring wong lanang kayak kue kasar itu enggak benar. Hukumnya apa ya? Dosa ya. Sholatnya diterima tapi melakukan perbuatan dosa. Jadi kalau begitu sholatnya itu belum bisa diwujudkan dengan tindakan sehari-hari. Ngaten putra kelana, monggo yang lain. Oke, untuk yang lain barangkali atau juga santri ini yang belum pernah sama sekali bertanya ya, silakan. Biasanya Monggo santri putra dulu, monggo barangkali ada tambahan. Ana ora jalanang tangga. Yen kami iki mek kena jawadon simpan takon. Atau mungkin bapak-bapak ada yang mau tanya, ibu-ibu ini dari Cirebon ya. Oke, silakan dari Kang Dario bisa mengulangi lagi. Ya, yang belum bisa Monggo. bergabung ya. Monggo perempuan dulu. Perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah izin bertanya, kalau misalkan rambut kita rontok yang perempuan terus masih nempel di baju, terus laki-laki lihat itu masih dosa nggak, Bah? Oh, kalau sudah Rontok. lepas Iya. itu enggak dosa. Ya kok ana wong jeleng rambutnya sapang dicukur ya terus dosa itu enggak ya. Jadi itu copot dari akarnya ya. Ampun ngaten tok. Monggo yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada dua pertanyaan, Bah. Yang pertama, kan kalau misalnya rambut perempuan itu kan aurat. Kalau misalnya misalnya kepala kita tuh ada luka gitu, Bah. Terus kalau misalnya dokter yang laki-laki itu gimana, Bah, hukumnya? Terus sama yang kedua, rambut kan aurat. Terus kalau misalnya kayak gak sengaja tuh laki-laki ngeliat terus rambutnya botak. Terus gimana, Pak? Kalau misalnya itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tidak apa-apa ya, itu darurat. Yang kedua rambutnya botak piye maksudnya itu? Ya sama, meskipun botak itu kan berarti kulit perempuan, jadi itu tetap kalau dilihat itu tetap auratnya. Jadi meskipun kepalanya botak ya, itu tetap dianggap aurat, jadi nggak boleh ya. Monggo ada lagi perempuan. Perempuan dinaki hebat yang rekor ya, akeh sing takon ya, berarti mikir ya. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu, satu lagi saya beri kesempatan, ini waktunya udah habis. Oke, silakan. Mau lanjut lagi?
Iya. Halo. 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 Yuk. Oh. Nggih. Iya anu niki kula wakil saking ibu niki Pak Kyai nggih. Ya monggo. Pakai niko masalah niko emen niko rambutnya rontok ngaten niku hukumnya pripun ngaten. Nggih. Nggih, niku terpun Nggih. pakai Jadi begini, kalau perempuan men rambutnya rontok, itu kalau masih bisa dikumpulkan, terus nantinya ketika bersuci haidnya sudah habis itu diikut sertakan dimandikan. Itu kata Imam Syafi'i. Adapun imam yang lain ada yang berpendapat nggak ikut dimandikan ya nggak apa-apa. Ngaten, jadi monggo ya sebaiknya wong gampang iki ya, asal rontoknya itu bisa dikumpulkan ya seyogyanya dikumpulkan ya demi berhati-hati. Ngaten. Esiana tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tunggal malih pakai Nggih, monggo. jowe gereng bae pribadi kok. Sinyal lagi, Pak. Orang handphone kone, ada kok headset. HP-nya keterutan. Itu pakai ini kan zamannya zaman lagi ada yang namanya terapi. Itu ada satu terang tuh ada keluarga yang sakit perempuan. Tapi yang terapi itu lelaki, yang ahli terapi itu lelaki. Tapi bukan sekali dua kali, mungkin ya lama lah seminggu 2 kali itu. Itu bagaimana pakai? Karena terapi itu juga mek, itu pakai. Atau robot atau jawabannya. Mbak Acung. Jadi begini, bagaimana tadi ditanyakan tentang sunat, itu seyogianya kalau ada itu ya cari terapi laki-laki. Tapi kalau memang tidak ada, hanya satu-satunya dan dia yang dianggap terapis yang paling baik, ya monggo lah, nggak apa-apa, itu termasuk kategori darurat, jadi nggak apa-apa. Nih. Jadi itu yang perlu saya sampaikan, dan karena waktunya itu sudah habis, maka kami akhiri ya. Kepada bapak-bapak, ibunya nggak ada ya yang tanya ya. Saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi panjenengan semua sehingga acara ini bisa berjalan baik ya, bukan saya saja yang ngomong tetapi bapak-bapak ikut di belakangnya. Termasuk pada para santri kami juga mengucapkan terima kasih. Yang terakhir pada bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar, monggo ingkang badhe ndaftaraken putra-putrine wonten Pondok Pesantren Darussalam enggal-enggal. Terus ingkang badhe ndaftar umroh kangge program 1 Agustus monggo age-age ndaftar. Terus mangke ziarah Wali Songo badhe dipun laksanakaken tanggal 28 September. Dados ingkang badhe nderek nggih monggo siap-siap, insyaallah niki bahane sawektipun pesenaken menawi sampun dateng kula aturaken wonten koordinator. Niki mawon ingkang perlu kula sampaikan, kirang langkungipun nyuwun agunging pangapunten. Dan monggo kita sareng-sareng donga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila
warzuqna ijtinabah warzuqna ijtinabah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam